Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Yuan Maulana SKM dalam video tutorial program Kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang jenis-jenis cacat kusta. Kalau kemarin saya sering share tentang grade atau level atau tingkatan cacat kusta, ada cacat tingkat 1 dan cacat tingkat 2. Cacat tingkat 1 adalah kelainan fungsi saraf yang tidak sampai terjadi deformitas atau kelainan bentuk. Sedangkan cacat tingkat 2 adalah kelainan fungsi saraf yang sampai terjadi kelainan bentuk atau deformitas. Kali ini saya akan share tentang jenis-jenis cacat itu seperti apa saja. Cacat pada kusta memang menjadi concern atau perhatian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Karena kusta memang tidak mengakibatkan kematian, tetapi membuat orang bisa cacat. Nah, dan orang kalau sudah kena cacat, dan terminologi pembahasan penyakit kusta ini, maka kemandiriannya akan berkurang. Dia akan menjadi tergantung kepada orang lain, meskipun hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau aktivitas sehari-hari. Nah, otomatis produktivitasnya juga akan berkurang karena skill dan kompetensinya akan dibatasi oleh kecacatannya itu, sehingga dampaknya sosial ekonominya, pendapatan atau kondisi finansialnya juga akan berkurang. Itu esensi mengapa kita perhatian kepada cacat. Oke? Nah, makanya kita perhatiannya organ-organ tertentu saja yang difokuskan untuk tadi ke situ, yaitu mata, tangan, dan kaki. Jadi pembahasan cacat ini bukan pembahasan seperti kita membicarakan difabel atau disabilitas secara umum, ya. Ada cacat, misalkan cacat mental, tidak mampu mendengar, tidak mampu bicara dan sebagainya. Bukan itu. Yang sedang kita fokuskan hanya 3 organ ini saja, yaitu mata, tangan, dan kaki. Karena 3 organ ini kalau kita bermasalah, maka tadi kita bisa kemandiriannya berkurang, tergantung kepada orang lain, pendapatan kita juga berkurang karena produktivitas kita juga berkurang. Oke, kita sekarang bahas apa sih jenis-jenis cacat di 3 organ ini. Yang pertama, mata. Di mata, cacat tingkat 1 pada penderita kusta bisa berupa gangguan fungsi saraf sensorik atau perasa di kornea. Jadi hitam ini, bagian luarnya namanya kornea. Orang normal kalau Anda sentuh kornea, pasti Anda akan berkedip. Ya, karena saraf sensorik kita masih bagus, normal. Kalau ada rangsangan, kita langsung kirim sinyal ke otak dan otak langsung merespon dengan tindakan berkedip sebagai proteksi atau perlindungan tubuh kita, ya kan? Nah, tetapi pada penderita kusta yang gangguan fungsi saraf sensorik, dia itu disentuh tidak terasa, kelilipan tidak terasa, kecolok tidak terasa, kena debu, partikel debu tidak terasa, kena asap yang kira-kira mengiritasi tidak terasa. Apa akibatnya? Ya, matanya mudah untuk teriritasi, nanti inflamasi, peradangan, ya kan? Sehingga mudah terjadi infeksi dan sebagainya. Itu implikasinya. Cacat tingkat 1 pada mata pada penderita kusta jenis yang lain adalah penurunan visus atau ketajaman penglihatan. Nah, pada orang normal kita bisa menghitung jari, tebak-tebakan misalkan ini berapa, ini berapa, ini berapa. Nah, kita normal bisa menghitung jari kawan kita dalam jarak 60 meter. Tetapi pada penderita kusta cacat tingkat 1 di matanya itu bisa terjadi penurunan ketajaman. Yang tadinya kita bisa menghitung dalam jarak 60 meter, nah, maka tingkat 1-nya ini adalah kita hanya bisa menghitung jari teman kita dalam jarak 6 meter. Gitu. Jadi visusnya lebih dari 6/60 ini kalau dinilai. Itu tingkat 1. Tingkat 2 dari gangguan visus atau ketajaman penglihatan, dia hanya bisa menghitung jari temennya jika jaraknya kurang dari 6. Nah, itu kalau dinilai visusnya berarti kurang dari 6/60. Seperti itu. Itu cacat tingkat 1 dan cacat tingkat 2 dalam hal visus. Cacat tingkat 2 di organ mata yang lain adalah lagoptalmus. Lagoptalmus saya pernah membuat video tersendiri judulnya Keating dan Lagoptalmus, ya. Lagoptalmus adalah ketidakmampuan memejamkan mata secara penuh, secara maksimal, rapat. Jadi orang yang disebut lagoptalmus dia tidak bisa merem, meskipun berkontraksi ngotot seperti itu tidak bisa merem. Jadi masih ada beberapa milimeter yang masih celah gitu terbuka. Meskipun dia posisinya tertidur pun dia sambil melek kayak gini, ada yang terbuka seperti itu. Nah, cacat tingkat 1 dan tingkat 2 yang tadi saya bahas pada mata tentunya mempunyai risiko. Ya, kayak tadi kalau matanya terbuka terus sehingga tidak bisa merem, akhirnya apa? Matanya tidak selalu dalam kondisi basah. Kalau orang normal kita kan sering berkedip gitu kan. Jadi korneanya basah terus, basah sehingga kita terproteksi terus. Nah, pada orang yang lagoptalmus dia melek terus, akhirnya apa?
Matanya bisa terkena debu, iritasi, benda tumpul, kecolok, ya kan, debu, partikel-partikel yang lain, kuman dan sebagainya. Jadi proteksi atau perlindungan terhadap mata itu kurang, sehingga mudah infeksi, inflamasi, luka, bahkan dampak paling buruk adalah kebutaan. Itu. Oke, sekarang kita membahas tentang pada organ tangan. Cacat tingkat 1 di tangan itu apa? Yaitu gangguan sensorik maupun motorik, tetapi tidak terjadi kelainan bentuk. Contoh, gangguan fungsi sensorik adalah adanya beberapa titik di sini yang mati rasa. Misalkan di jari atau di telapak tangan, beberapa bagian di sini mati rasa. Itu berarti cacat tingkat 1, gangguan fungsi sensorik atau saraf peraba. Nah, bentuknya masih sama seperti orang normal. Bisa juga gangguan fungsi saraf motorik atau saraf penggerak. Nah, jadi terjadi kelemahan otot. Kenapa? Karena impuls saraf atau perintah dari sini nggak sampai ke ujung-ujung, tidak sampai ke otot, tidak sampai ke daging. Karena ada gangguan penghantaran perintah impuls saraf di jalur atau jaras atau urat saraf motoriknya terganggu. Sehingga otot ini kita pengen menggerakkan tetapi nggak sampai. Ya paling gerakannya hanya tidak maksimal, tidak optimal, sehingga kekuatannya berkurang. Buat jepit kertas itu kan tesnya seperti itu. Buat jepit kertas kita tarik aja lemah. Atau di ibu jari juga tidak bisa menahan, ya, atau pergelangan tangan tidak bisa menahan seperti itu. Mungkin bentuknya masih normal, namanya saja cacat tingkat 1, ya kan? Terjadi gangguan fungsi motorik tetapi masih normal seperti orang pada umumnya. Nah, tapi kalau dibiarkan ini bisa mengakibatkan cacat tingkat 2. Cacat tingkat 2 pada tangan adalah misalkan terjadi luka. Nah, luka ini cacat tingkat 2 karena ada kelainan bentuk sih, ya. Bisa jadi itu dari cacat tingkat 1 tadinya mati rasa, Anda cuek ngangkat panci, ngangkat alat masak apa, sebenarnya itu panas tapi gara-gara Anda tidak terasa, Anda santai aja, cuek aja, ngangkat tanpa pelindung. Akhirnya di sini bisa terjadi luka bakar, melepuh, ya, infeksi dan sebagainya. Dari cacat tingkat 1 bisa mengakibatkan cacat tingkat 2. Cacat tingkat 2 yang jenis yang lain adalah kontraktur. Kontraktur itu adalah kurangnya range of motion atau ruang lingkup pergerakannya kurang. Kalau orang normal kita bergerak kan seperti ini ya, berapa sudutnya nih. Tetapi pada cacat tingkat 2 yang namanya kontraktur, ini terjadi pembatasan ruang lingkup. Yang tadinya normalnya harusnya bisa seperti ini, tapi dia hanya, kok bisanya cuma sampai segini doang ya. Nah, ini namanya pergerakan atau kurangnya range of motion. Pergerakan ruang lingkupnya berkurang. Nah, sudut pergerakannya berkurang, hanya cuma sampai segini aja. Kontraktur ada 2 jenis, kontraktur lemas dan kontraktur kaku. Kontraktur lemas itu dia masih bisa digerakkan menggunakan tangan satunya ya, bantuan orang lain atau gerakan pasif. Dia kalau suruh menggerakkan secara aktif cuma segini misalkan, itu tetap sudah disebut kontraktur. Tetapi kalau digerakkan dengan tangan lain, kok masih bisa sebenarnya digerakkan dengan cara pasif ya, bukan kontraksi aktif. Itu namanya kontraktur lemas. Tapi ada kontraktur yang kaku. Nah, kontraktur kaku yaitu tangan yang kiting ya, seperti ini kaku. Jadi digerakkan pun ya memang saya nggak bisa bergerak sampai ke bawah sini. Secara pasif pun dipaksa pun nggak bisa. Itu karena ligamennya ini sudah manteng. Itu namanya kontraktur kaku guys, alias kiting ya. Kalau bahasa lainnya itu kiting. Itulah cacat tingkat 2 yang bisa terjadi pada tangan. Nah sekarang kita pada kaki nih. Kaki juga bisa terjadi cacat tingkat 1, cacat tingkat 2. Cacat tingkat 1-nya gangguan sensorik. Gangguan sensoriknya yaitu misalkan di telapak kaki ada beberapa titik yang mati rasa. Entah jarinya, entah telapak kakinya, itu di situ ada yang mati rasa. Berarti gangguan fungsi sensorik. Gangguan saraf perasa di telapak kaki. Itu. Ada juga gangguan fungsi motorik atau saraf penggerak, yaitu lemahnya otot pergelangan kaki. Nah, pada orang normal, jika kaki kita misalkan ini napak pada lantai ya, pada lantai terus kita suruh untuk fleksi berarti seperti ini, lalu kita beri tahanan, ini kuat orang normal. Tetapi pada penderita kusta yang terjadi gangguan saraf sini namanya popliteal lateral atau peroneus communis, maka dia tidak bisa melakukan fleksi dengan kuat. Suruh nahan seperti ini nggak bisa, lemah itu. Itu terjadi gangguan fungsi saraf motorik. Tetapi bentuk kakinya masih normal, tidak terjadi kelainan bentuk atau deformitas, sehingga itu
penggolongannya adalah cacat tingkat 1. Nah, cacat tingkat 2 pada kaki bisa jadi kelainan bentuk seperti tadi kontraktur, jarinya misalkan kiting seperti itu. Atau kaki semper. Nah, kaki semper itu seperti ini. Kalau tadi kan hanya kelemahan motorik tapi bentuknya masih normal seperti ini ya. Ada yang lebih parah dari ini, dia sama sekali tidak bisa mempertahankan bentuk kaki seperti ini, pergelangan kaki seperti ini, tapi dia foot drop atau kaki jatuh seperti ini. Jadi jangankan untuk seperti ini ya, fleksi, untuk mempertahankan normal seperti ini saja dia tidak sanggup. Kakinya jatuh seperti ini, foot drop. Ini kalau jalan dia geser ya. Jalannya itu kakinya semper sehingga tidak bisa mempertahankan seperti ini. Kalau kita kan jalan kan kita bisa seperti ini ya. Nah, tapi dia foot drop, kakinya jatuh sehingga gesek lantai. Kalau jalan itu namanya kaki semper. Kalau kaki semper seperti itu sudah kelainan bentuk, jadi dia tergolong cacat tingkat 2. Cacat tingkat 2 yang lain adalah terjadinya luka pada kaki. Luka pada kaki seringkali dipicu karena dari cacat tingkat 1 terlebih dahulu. Misalkan ada beberapa titik yang mati rasa di telapak kaki, nah lagi-lagi akhirnya ceroboh, karena tidak terasa sakit, jalan-jalan di aspal panas, tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki yang baik, yang proper, sehingga terjadi trauma benda tumpul, trauma benda tajam dan sebagainya, akhirnya timbul luka. Jadi cacat tingkat 1 bisa mengakibatkan cacat tingkat 2 yaitu luka, ya, baik luka trauma benda tajam maupun misalkan berjalan di aspal tadi sehingga melepuh sehingga timbul luka, akhirnya cacat tingkat 2 seperti itu guys. Nah, itulah jenis-jenis kecacatan pada 3 organ ini. Maka waspadalah bagaimana caranya kita mencegah dari kecacatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.